Perkenalkan, saya Ervi Rusmayanti, SPD MPD, pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus akan menyajikan praktik baik dengan judul Pendampingan dengan Hati, Mengubah Hambatan Menjadi Inspirasi Mewujudkan Pendidikan Bermutu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini selaras dengan visi besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan bermakna. Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggara pendidikan seperti satuan pendidikan masih menghadapi banyak hambatan untuk dapat mewujudkan sekolah yang bermutu bagi semua. Pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan memiliki peran penting untuk mendampingi kepala sekolah dan guru. Pendampingan pengawas sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus humanis, reflektif, dan transformatif. Salah satunya adalah pendampingan dengan hati, yang mana hati ini adalah berarti hadir, amati, dan analisis, tindak lanjut, dan inspirasikan, yang merupakan bentuk nyata, dedikasi, dan transformasi dari pengawas sekolah dalam mendampingi dan membina kepala sekolah dan juga guru. SD 2 Tanjung Karang, SD 2 Jetis Kapuan, SD 3 Jatiwetan, dan SD 3 Pasuruan Lor merupakan sekolah dampingan yang menghadapi berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah-sekolah tersebut terletak di daerah yang setiap musim penghujan kerap mengalami banjir. Kondisi geografis tersebut membuat akses menuju sekolah sering terputus pada saat banjir yang cukup tinggi. Bahkan kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara dan dialihkan ke tempat pengungsian jika banjir mulai tinggi dan menggenangi ruang-ruang kelas yang terkadang sampai merusak peralatan serta perangkat pembelajaran. Tantangan yang dihadapi oleh pengawas sekolah dalam menerapkan pendekatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan hati adalah mengubah pola pikir kepala sekolah dan guru agar lebih terbuka, dan keberagaman karakter satuan pendidikan yang berbeda juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan demikian, pengawas sekolah perlu pertama menumbuhkan motivasi dan semangat guru. SD 2 Tanjung Karang, SD 2 Jetis Kapuan, SD 3 Jatiwetan, dan SD 3 Pasuruan Lor merupakan sekolah dampingan yang menghadapi berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah-sekolah tersebut terletak di daerah yang setiap musim penghujan kerap mengalami banjir. Kondisi geografis tersebut membuat akses menuju sekolah sering terputus pada saat banjir yang cukup tinggi. Bahkan kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara dan dialihkan ke tempat pengungsian jika banjir mulai tinggi dan menggenangi ruang-ruang kelas yang terkadang sampai merusak peralatan serta perangkat pembelajaran. Tantangan yang dihadapi oleh pengawas sekolah dalam menerapkan pendekatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan hati adalah mengubah pola pikir kepala sekolah dan guru agar lebih terbuka, dan keberagaman karakter satuan pendidikan yang berbeda juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan demikian, pengawas sekolah perlu pertama menumbuhkan motivasi dan semangat guru, yang kedua membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, orang tua siswa, komite sekolah, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi terhadap satuan pendidikan. Yang ketiga, mendorong kepala sekolah dan guru berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Aksi nyata. Pada aksi nyata ini memiliki 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah hadir. Pengawas sekolah secara rutin hadir ke sekolah dampingan, bahkan saat kondisi lingkungan kurang mendukung akibat banjir. Kehadiran ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud empati dan dukungan moral kepada kepala sekolah dan juga guru. Tahap kedua, amati dan analisis. Pada tahap ini, pengawas sekolah mengamati proses pembelajaran, kondisi fasilitas sekolah, serta kebutuhan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran
menganalisis hasil observasi dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekolah. Tahap ketiga, tindak lanjut. Pengawas sekolah yang pertama menyelenggarakan pendampingan dengan kegiatan yang berfokus pada peningkatan motivasi dan kompetensi guru melalui program Hari Belajar Guru di komunitas belajar sekolah dan gugus. Kedua, mendampingi kepala sekolah menyusun program prioritas. Yang ketiga, melakukan komunikasi efektif dengan orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan agar dapat memberikan perhatian dalam mendukung program-program satuan pendidikan. Yang terakhir adalah inspirasi. Pada tahap terakhir ini, pengawas sekolah mendorong untuk berbagi praktik baik dan diimbaskan ke sekolah lain melalui forum KKG dan pertemuan dalam komunitas belajar sehingga menumbuhkan inspirasi bagi guru, kepala sekolah, dan sekolah dampingan yang lain. Keterbatasan tidak menghalangi satuan pendidikan untuk berprestasi. Pendampingan dengan hati menjadi strategi efektif dalam mengubah hambatan menjadi sebuah tantangan dan inspirasi. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan profesionalitas kepala sekolah dan guru, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim kerja yang positif dan kolaboratif di satuan pendidikan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kudus Amanita Koris menyampaikan rasa bangga dan dukungan penuh kepada Ibu Ervi Rosmayanti, pengawas sekolah yang menjadi peserta apresiasi GTK tahun 2025. Semoga sukses dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Anggun Nugroho, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, memberikan dukungan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengawas sekolah atas nama Ibu Ervi Rosmayanti dalam berinovasi, melakukan karya, melakukan pembinaan, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Kudus, dan dalam rangka ikut serta dalam apresiasi GTK tahun 2025. Mudah-mudahan dedikasi, kinerja, komitmen yang diberikan saat ini mampu memberikan inspirasi kepada pengawas-pengawas yang lain di seluruh Indonesia dan memberikan gambaran bagaimana memberikan dedikasi yang baik bagi pengawas di Indonesia untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, sehingga bersama-sama bisa menciptakan, meningkatkan kualitas pendidikan menuju pendidikan yang bermutu untuk semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Nama saya Mufrosol SPD, Kepala Sekolah SD 3 Pasuruan Lor. Saya merasa bangga dan beruntung mempunyai pendamping atas nama Ibu Ervi Rosmayanti, SPD, MPD. Beliau bukan hanya sekedar menghadiri secara formalitas, tetapi dapat membersamai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tani SPD SD sebagai Kepala SD 2 Tanjung Karang. Dengan ini mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Pengawas SD yang telah melaksanakan pendampingan di SD 2 Tanjung Karang, sehingga SD 2 Tanjung Karang menjadi SD yang tadinya terpuruk dengan fasilitas yang terbatas. Sekarang SD kami sudah menjadi baik dan berkembang seperti sekolah-sekolah lain, bahkan bisa meraih prestasi menjadi juara MAPSI tingkat kecamatan. Beliau tidak hanya memberikan contoh abstrak materi saja, namun lebih mendalam lagi ke pengaplikasiannya demi peningkatan kualitas pembelajaran di SD kami. Sebesar-besarnya kepada Ibu Pengawas Sekolah yang telah berdedikasi memberikan arahan dan pendampingan kepada sekolah kami. Kehadiran Ibu Pengawas Sekolah memberikan sumber inspirasi bagi kami untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik kami.